saudari sekeluarga, Pak Arnold, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Judul bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus memanggil 12 rasul dan menetapkan mereka sebagai murid yang dikasihi. Mereka dipanggil dari kelompok yang berbeda, bahkan ada yang ada hubungan darah, yang lain tidak. Lalu yang lain disebutkan memang suatu ketika akan mengkhianati dia, langsung diberi nama Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Yang lain sungguh bersih, tidak disebutkan dengan embel-embel apapun, Petrus, Yohanes, dan seterusnya. Dalam perjalanan mereka sebagai murid Tuhan, baru muncullah Petrus itu seorang yang ragu-ragu. Dia katakan dia seorang yang setia dan taat kepada Yesus, tapi pada situasi tertentu dia kurang percaya. Yang lain dengan pekerjaannya yang sekian harus meninggalkannya itu dan mengikuti Yesus. Dari bacaan yang kita dengarkan tadi mengingatkan kita bahwa Injil harus dibatalkan. Tidak bisa tidak. Mereka dipanggil bukan soal mereka tetap berada bersama dengan Yesus. Mereka dipanggil dengan maksud untuk mendapatkan satu tugas, yakni mereka harus diutus untuk mengabarkan kabar baik Injil itu kepada segala bangsa. Sebagai orang beriman, ini juga menjadi tugas kita, yakni mewartakan Injil itu. Dan ketika kita dipermandikan, itu merupakan satu tanda panggilan khusus diberikan kepada kita bahwa kita ini adalah anggota gereja, tetapi bukan sebatas itu. Sebagai anggota gereja yang memiliki tanggung jawab lebih, yakni mengabarkan, mewartakan kabar gembira itu kepada orang lain. Semakin kita menyadari maksud dan tugas mulia yang kita pikul itu, yang kita miliki, yang merupakan identitas kita sebagai manusia beriman itu, kita justru menghadirkan Allah. Dan justru semakin kita mewartakan kabar gembira, kita memperlihatkan diri sebagai terang, garam dunia. Yang bukan garam, bukan terang, itu seringkali bukan menjadi pewarta yang baik. Yang menjadi terang dan garam dunia, orang yang punya keberanian cukup untuk memperlihatkan diri sebagai pewarta kabar gembira. Tentu saja Yesus mengingatkan kita bukan saja dekat dengan dia untuk menjadi pewarta, tapi sebagai manusia yang lemah, kita perlu diinjili, diberi kekuatan, diberi kuasa, supaya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh Yesus dari kita. Karena itu Yesus memanggil mereka, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka, sambil itu memberikan mereka kuasa. Kuasa untuk mengusir setan. Dan dalam bacaan Injil Markus tadi demikian, kalau di Injil lain masih disebutkan satu persatu. Kuasa itu harus dipergunakan, dimanfaatkan sejauh dibutuhkan, dan itu menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan sungguh-sungguh merupakan keinginan dan kehendak Allah. Yesus memanggil para muridnya memang sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan keinginan dia,
bukan keinginan orang lain. Kalau dia memanggil dengan keinginan Yesus sendiri, berarti bahwa dia juga melengkapi kita. Melengkapi kita dengan kuasanya, supaya kita bisa bertahan dari sekian banyak cobaan tantangan yang ada di sekitar kita, yang bisa menggiring kita dan menjatuhkan kita. Karena itu ketika kita diinjili, kita mendapatkan kekuatan baru. Dan ketika kita diinjili, kita mendapatkan nilai-nilai sukacita dan kebaikan dari orang-orang yang kita jumpai. Karena ketika kita diinjili, kita merasa bukan sendirian, tetapi orang lain juga membantu kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas Iskariot, mungkin saya sebutkan ini, banyak yang mengatakan itu orang tidak baik. Kita langsung memberikan penilaian dan memvonis dia sebagai manusia yang tidak baik, karena dia itu akan mengkhianati Tuhan. Baiklah, kita boleh serta-merta mengatakannya demikian, boleh memberikan penilaian, tetapi dia juga sedang menginjili kita agar kamu jangan berlaku seperti saya, ataukah kita harus berjuang lebih agar boleh mempertahankan iman kita dan kita semakin kokoh dan kuat dalam tantangan dan perjuangan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sekian banyak orang punya cara yang sangat khas di mana mereka bisa mengajari kita dan menginjili kita dengan kata-kata yang sopan dan baik. Itu cara dia menginjili kita, dengan perbuatan-perbuatan yang hidup, dengan perilaku yang baik dan menyenangkan, membuat orang merasa sukacita dan bahagia dan merasa hidup ini penuh dengan sukacita dan kebaikan. Berarti kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita ini, bukan saja merupakan satu bentuk di mana kita kuburkan dia. Kita harus mewartakan kasih dan kebaikan Allah itu. Dan dikatakan dalam bacaan pertama tadi, diceritakan tentang Israel yang mula-mula setia, tapi kemudian menjadi tidak setia. Ketidaksetiaan kita itu seringkali terombang-ambing, karena memang kita mudah sekali lebih bertahan dengan sifat manusiawi kita, dan kita tidak bisa pungkiri kelemahan manusiawi kita. Tetapi semakin kita menyadari itu, tapi juga harus menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberikan rahmat dan berkatnya itu selalu ada dekat dengan kita, karena dia memanggil kita. Dia pula yang melengkapi kita dengan kuasa dan kekuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin sudah sekian tahun Bapak Heribertus itu bekerja, berkarya di satu tempat yang semua kita tahu, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh siapa saja, entah Pak Heri atau siapa saja, semua kita itu adalah tempat di mana kita menjadi terang di sana, tempat di mana kita menjadi garam di sana, dan kita merasa mendapatkan sesuatu dari sana, karena memang kita tidak hidup sendirian, tetapi selalu bersama dengan orang lain yang merupakan pemberian Allah kepada kita di tempat di mana kita bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga doa-doa kita pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian, kita semua, bahwa Injil harus diwartakan. Tuhan membutuhkan kita, Tuhan melengkapi kita dengan kuasa.
semua.